Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Diansari dari kelas B4 Prodi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2021 dengan nomor NIM 040403211112. Kali ini saya akan menjelaskan teknik token ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap. Simak terus ya videonya. Pengertian teknik token ekonomi. Token ekonomi adalah suatu bentuk dan teknik modifikasi perilaku dengan cara pemberian token atau tanda-tanda, yaitu sebuah kepingan, kupon, stiker, poker, atau yang lainnya. Token diberikan ketika adanya perubahan perilaku positif, seperti berhasil melakukan sesuatu yang diinginkan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Token ekonomi adalah suatu prosedur sistematik yang nantinya akan diberikan kepada individu dengan tujuan sebagai penguatan atas perilaku yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengertian teknik token ekonomi menurut para ahli. Pengertian token ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward 2015, token ekonomi adalah suatu bentuk reinforcement positif di mana klien menerima suatu token ketika mereka memperlihatkan atau berhasil melakukan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menurut Purwanto 2012, token ekonomi adalah salah satu teknik dalam modifikasi perilaku dengan cara memberian satu kepingan atau satu tanda, satu isyarat, sesegera mungkin setiap kali setelah perilaku sasaran muncul. Dan yang ketiga, menurut Martin dan Peer 2015, token ekonomi adalah suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan pemberian token. Langkah-langkah pelaksanaan token ekonomi. Yang pertama, ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menetapkan tingkah laku atau kegiatan yang akan diubah yang disebut sebagai tingkah laku yang ditargetkan. Yang kedua, menentukan barang atau benda, kegiatan, atau apa saja yang mungkin dapat menjadi penukar kepingan. Guru atau orang tua harus yakin benar bahwa kegiatan atau barang tersebut disukai oleh anak. Dalam hal ini, guru atau orang tua dapat memilih barang atau kegiatan dengan cara menanyakan kepada anak barang atau kegiatan apa yang disukai mereka sebagai hadiah. Yang ketiga, memberi nilai atau harga untuk setiap kegiatan atau tingkah laku yang ditargetkan dengan kepingan. Misalnya, apabila anak menyerahkan PR-nya kepada guru setiap pagi sebelum masuk kelas, ia akan menerima 25 poin kepingan. Lalu, yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diawali dengan pembuatan kontrak antara siswa dengan guru atau konselor dengan konseli. Kontrak cukup secara lisan dan kedua belah pihak dapat saling memahami atau dapat ditulis dengan tangan, ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Apabila tingkah laku yang ditargetkan muncul, maka siswa segera diberikan kepingan. Setelah kepingan sudah tercukupi untuk ditukarkan dengan barang yang diinginkan, siswa dibimbing ke tempat penukaran kepingan dengan memberi barang sesuai nilai kepingan yang telah didapat. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Pada tahap ini akan diketahui faktor-faktor yang perlu ditambah
atau perlu dikurangi dalam daftar pengubahan perilaku yang telah dilaksanakan. Misalnya, nilai kepingan perlu diuji untuk setiap langkah, setiap tingkah laku yang akan diubah, dan melihat ketertarikan subjek dalam program yang dibuat. Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan didiskusikannya untuk merencanakan program selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip pelaksanaan. Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan. Menurut Purwanto 2012 terdapat beberapa prinsip, aturan, dan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan token ekonomi agar berjalan secara efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hindari penundaan. Pemberian reinforcement atau penguatan dilakukan seketika setelah perilaku sasaran muncul atau sesuai dengan kesepakatan di awal antara konselor dan juga konseli. Yang kedua, berikan reinforcement secara konsisten. Pemberian reinforcement secara terus-menerus dan konsisten akan mempercepat peningkatan perilaku sasaran. Waktu pemberian reinforcement perlu diperhatikan, karena bila maju atau mundur cukup lama intensitasnya, program akan berkurang. Dan yang ketiga, persyaratan hendaknya harus jelas. Sebelum penandatanganan kontrak atau kesepakatan pelaksanaan program token ekonomi, aturan yang digunakan harus jelas dan mudah diikuti. Baiknya antara subjek dan peneliti berdiskusi terlebih dahulu mengenai aturan-aturan dan persyaratan untuk memperoleh reward. Selanjutnya ada contoh kasus dari token ekonomi. Berikut ini adalah salah satu media yang digunakan pada penerapan teknik token ekonomi, yakni media papan bintang. Lalu, bagaimana cara membuat dan menggunakannya? Simak terus ya videonya. Media papan bintang ini digunakan sebagai wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan pengurangan perilaku yang tidak dikehendaki menggunakan token berupa stiker bintang. Token tersebut dikumpulkan dan ditempelkan pada papan bintang. Pada akhir minggu, yang terdapat token paling banyak akan mendapat stiker lucu yang disukai oleh anak-anak. Media ini bertujuan menempelkan token ini untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan pengurangan perilaku yang tidak dikehendaki sehingga kelas menjadi tertib dan siswa menjadi disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Pembuatan media papan bintang. Yang pertama ada bahannya yaitu media papan bintang dibuat dengan menggunakan kertas ivory dengan ukuran A3 dan juga styrofoam. Cara membuatnya, yang pertama desain gambar menggunakan CorelDRAW, baik desain papan, tempel, dan bintangnya. Yang kedua, print pada kertas ivory ukuran A3. Yang ketiga, rekatkan layout pada tempel dan dengan styrofoam. Yang keempat, potong bintang-bintang yang akan ditempelkan pada papan tempel. Yang terakhir, tempelkan papan tempel pada dinding yang dapat dilihat namun tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Cara penggunaan media. Yang pertama, memberi penjelasan kepada anak-anak mengenai papan media bintang. Setiap hari, anak akan mendapat bintang jika berbuat kebaikan. Lalu, bintang itu dikumpulkan dan ditempelkan pada papan pada akhir minggu. Yang mendapat bintang paling banyak akan mendapat stiker lucu atau benda apapun.
yang dapat menarik perhatian anak-anak. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknik token ekonomi. Kelebihan token ekonomi menurut Savaria 2005. Beberapa kelebihan atau keunggulan penggunaan token ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, token dapat menguatkan tingkah laku target dengan seketika setelah terjadi. Yang kedua, token ekonomi tersusun dengan baik sehingga tingkah laku target yang diharapkan diperkuat secara konsekuen. Yang ketiga, token merupakan penguatan yang dikondisikan secara umum karena akan dipasangkan dengan penguat lain yang bervariasi. Sebagai hasilnya, fungsi token sebagai penguat tanpa ada ketetapan khusus dan selalu ada. Yang keempat, token mudah untuk dibagikan dan penerimaan mudah untuk dijumlahkan. Yang kelima, token dapat dengan mudah diukur sehingga tingkah laku yang berbeda dapat menerima token lebih banyak atau lebih sedikit. Yang keenam, penerima dapat belajar kemampuan yang terlibat dalam perencanaan kedepannya dengan menyimpan token tersebut untuk penukaran terhadap hal-hal yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu kekurangan token ekonomi. Waktu dalam perencanaan cukup lama karena harus dirancang dengan matang, begitu pula pengorganisasiannya. Pembelian token juga memerlukan biaya yang besar karena pengadaan pengukuh bukan hanya satu siswa, melainkan siswa dalam suatu kelompok, bahkan kelas. Selain itu, beberapa kurangan atau kelemahan token ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kurangnya pembentukan motivasi intrinsik karena token merupakan dorongan dari luar diri. Yang ketiga, dibutuhkan dana lebih banyak untuk penyediaan atau pendukung reinforcement. Yang keempat, manajemen yang tidak mendukung akan menghambat jalannya program.